pergaulan Ibu dengan keluarga Bung Karno gimana? Masih ingat nggak? Iya, Bapak dekat sekali. Saya paling dekat ya sama Mbak Mega. Kenapa itu, Bu? Karena Mbak Mega dan saya satu sekolah. Waktu di Jogja itu dilempar granat. Ya. Bapak berdiri, katanya baru jalan berapa langkah. Meledaklah itu ya, granat. Tapi Mas Sasa merasa penasaran nggak dengan cerita mengenai meninggalnya Pak Juanda di Hotel Indonesia? Sangat penasaran, saya tidak tahu. Bikin penasaran Mas Sasa? Mohon maaf, waktu beliau meninggal mendadak itu, ada beberapa hal terkait dengan tadi yang Ibu cerita, surat-surat rahasia dan lain-lain, dari yang punya urusan pribadi dan hak pribadi beliau dan Bung Karno, tiba-tiba diambil sama kepala Badan Intelijen pada saat itu, yang akhirnya menjadi kasus 30 SPKI dan ditangkap di penjara. Itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu kembali dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kita akan ngobrol ini seputar pahlawan, orang terkenal atau pejabat pada masa lalu yang tentu kita tidak boleh melupakan beliau. Karena apa? Nama beliau dijadikan nama pelabuhan udara di Sidoarjo, Jawa Timur, lalu kemudian juga nama jalan, bahkan menjadi mata uang atau gambar di mata uang Republik Indonesia yang sempat berlaku. Dan beliau bernama Insinyur Juanda Kartawijaya. Beliau pernah menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia yang terakhir mulai tahun 57 sampai dengan tahun 1959. Dan telah bersama dengan saya, putri bungsu beliau, putri bungsu Insinyur Juanda tentu saja, Ibu Norwati Juanda, dan cucu beliau, cucu laki-laki yang saya maksud adalah Pak Sahandra Haniti. Saya ulang, Pak Sahandra Hanitio, SIP, MSI. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum, Bu Nur. Waalaikumsalam. Ya, saya panggilnya Bu Nur aja ya, Nah, tulisannya NOOR karena ada riwayatnya tersendiri. Dan saya juga menyapa Pak Sahandra. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan ngobrol lebih dulu dengan Bu Nurwati nih. Bu Nur, Bapak pernah menjadi pejabat tinggi di negara ini. Perdana Menteri itu ya kepala pemerintahan lah. Ya 11-12 lah sama Presiden. Ibu bisa cerita, Bu, pada waktu menjadi putri dari seorang pejabat tinggi negara. Apa yang Ibu rasakan? Pengawalannya kah? Fasilitasnya kah? Protokolernya kah? Bagaimana, Bu? Pada saat itu saya merasa justru ya mungkin karena lihat teman-teman yang bebas, saya merasa agak banyak dibatasi gitu. Tapi banyak termasuk salah satu ajudan beliau yang memberi penjelasan bahwa itu sangat dibutuhkan penjagaan pada kami karena saat itu memang situasinya sedang tidak baik-baik saja ya, Bu, ya, banyak pemberontakan waktu itu ya. Memang seperti itu. Dan pada saat itu memang pergaulan masih agak terbatas. Maksudnya kita bergaul itu di lingkungan-lingkungan tertentu. Di lingkungan yang kecil itu, Bu, ya. Tertentu. Dan Bapak tuh kan orangnya sangat disiplin. Ya. Beliau juga selalu menekankan kita harus disiplin. Dan beliau lebih banyak tidak memberi, artinya mengharuskan ini itu, tapi memberi contoh. Gitu ya. Itu yang sangat terasa pada kami anak-anaknya. Karena contoh itu lebih membekas buat kami daripada hanya memberi nasihat yang kata-kata itu. Sementara ini mengenai pengawalan juga
Ada, tapi sebetulnya tidak terlalu ketat. Tapi kemana-mana Ibu diikutin sama pengawal ya Bu ya? Begini, kalau untuk hanya sekolah pulang balik Enggak, ya? hanya supir aja. Oh supir. Kadang-kadang saya ada perasaan malu, nggak enak ke teman-teman, kan ada yang masih naik sepeda, ada yang naik bis. Aduh, saya pikir saya antar jemput pakai mobil gitu. Teman-teman pada bilang enak dong gitu. Iya. Tapi saya akhirnya untuk merasa lebih nyaman gitu. Saya selalu ajak teman-teman itu ikut dalam mobil itu. Mobil itu pulang, malah yang dekat-dekat tuh saya anterin ke rumah masing-masing. Oh, dianterin pakai mobil itu ya. Mobil itu. Nah, kalau pergi juga Ibu pasti tahu saya dengan sahabat-sahabat saya, jadi beliau mengizinkan itu. Gitu. Bu, pada waktu Bapak menjadi Perdana Menteri, masih ingat nggak Ibu usia berapa waktu itu? Ibu itu usianya beda saya. Maksudnya Bu Nur usia berapa? Oh iya, 17 tahun persis. Berarti 17 tahun berarti masih SMA ya Bu ya? SMA. Tapi kan 4 tahun sebelumnya sudah ada jabatan Bapak kan? Ya. Jadi saya ditinggal beliau ya umur usia 17 gitu. Ya. Dan pada waktu Bapak menjadi Perdana Menteri, ya, Ibu tinggal di mana waktu itu? Bersama keluarga maksudnya? Bersama keluarga maksudnya di, Bu Nur ya? Ya, di Istana Wapres di Jalan Merdeka Selatan. Yang sekarang ditempati Pak Wapres ya maksudnya ya? Sekarang Wapres nggak di situ kan ya? Ya dulu. Wapres di Jalan Diponegoro. Oh iya, Ponegoro Wapres sekarang. Dulu di situ begitu kami masuk itu sudah kosong gitu. Wapres yang sebelum Menteri yang sebelumnya tidak tinggal di situ. Oh, tidak ditinggal di situ. Nah, jadi kita datang tuh rumah kosong lah gitu. Jadi langsung ditempati lalu kemudian sebagai rumah dinas Perdana Menteri ya Bu. Iya, betul. Bu, kalau boleh saya tahu, apa yang paling diingat Bu Nurwati terhadap Bapak dalam konteks ini Pak Insinyur Juanda? Apa yang paling diingat dari sosok Bapak Insinyur Juanda? Sosok Bapak itu orangnya jujur, tegas, sangat disiplin. Sangat disiplin terutama waktu ya Bu. Sangat disiplin mengenai waktu. Ya. Gitu. Jadi beliau juga tidak banyak bicara sebetulnya. Jadi tapi kadang-kadang ya bercanda ada waktu kita makan gitu, tapi termasuk yang jadi cenderung pendiam dan serius itulah kira-kira Bu ya. Begitu. Dan pendengar yang baik. Oh, jadi lebih senang mendengar omongan orang ketimbang dia yang bicara ya, beliau yang bicara ya. Bu, bisa cerita nggak pada waktu Ibu berada di Istana Wapres lah ya, waktu itu pergaulan Ibu dengan keluarga Bung Karno bagaimana? Masih ingat nggak? Bapak dekat sekali ya sama Bung Karno. Kita tuh ada dulu kan mungkin kalau belum ada HP dan ada telepon di istana tuh, ada telepon di tempat kami tinggal ada telepon 2. Ya. Satu boleh dipergunakan oleh kami semua dan juga dipergunakan oleh ajudan dan sekretaris, tapi yang satu langsung ke Bung Karno. Jadi hanya khusus Bapak saja yang boleh ya. Khusus Bapak aja. Terus? Karena sebelumnya kalau Bung Karno ada apa malam-malam itu kirim surat. Mereka teriak dari di bawah tuh kurir gitu. Oh, untuk membawa pesannya Bung Karno ya. Nanti Bapak balasnya juga pakai surat yang pakai segel merah itu. Iya. Jadi setelah di istana ada telepon langsung. Gitu. Iya. Nah, lalu hubungannya Ibu dengan keluarga Bung Karno, dengan anak-anak Bung Karno, dengan keluarga Bung Karno gimana? Bisa cerita? Saya paling dekat ya sama Mbak Mega. Kenapa itu Bu? Karena Mbak Mega dan saya satu sekolah. Putranya Bung Karno dan kami itu semua lulusannya dari Percik, perguruan Cikini. Karena ibu saya dulu juga salah satu pengurus di situ. Jadi Ibu dengan Bu Mega satu sekolahan? Satu sekolah tapi lain kelas. Jadi saya lebih tinggi satu tapi kelas. mengenal pada waktu itu? Kenal, sampai sekarang juga mesti kenal. Kalau dengan kakaknya Bu Mega, Mas Tok, ya karena kita jarang ngobrol, hanya kenal gitu. Tapi satu sekolah juga di situ? Satu sekolah. Paling kalau ada reuni atau apa, suatu ketemu aja. Iya. Bu, tadi kan disebutkan bahwa Ibu ini anak bungsu, Bu. Iya. Ya. Bisa diceritakan, Bu, putra-putrinya Pak Juanda itu siapa saja? Yang paling besar, kakak saya nomor 1 itu Poppy Awaludin Jamin.
Poppy Awaludin Jamin, beliau berarti istrinya mantan Kapolri kita Pak Betul. Awaludin Jamin Betul, ya, Bu, ya. betul. Lalu kedua, Nomor 2 Ibu Astri Waskito. ya, Yang nomor 3 Ibu Ingarti Juanda. ya, Dan nomor 4 Kemal Budiman Juanda. ya. Yang bungsu saya Nurwati Juanda. Nah, dari kelima anaknya yang sampai sekarang masih sugeng, masih hidup siapa? Yang nomor 2 nomor 2. Ibu Astri, Ya. Ibu Astri dan saya. Ya. Mm-mm. Jadi tinggal berdua aja ya. Ya, Bu? tinggal berdua. Bu, ketika di masa Bapak menjadi pejabat, entah itu Perdana Menteri atau Menteri Republik ini atau negara ini kan belum aman betul, gitu Betul, ya. betul. Masih banyak pemberontakan di sana sini, sini. Ya. Apakah pengetahuan Ibu, Bapak dulu pernah mendapatkan serangan fisik? Serangan fisik saya tuh waktu itu masih mungkin karena saya masih kecil, Ya. saya juga dapat cerita dari kakak-kakak saya. Oh, dapat cerita ya, Bu? Ya. Gimana Bahwa ceritanya, Bu? pernah waktu di Jogja itu dilempar granat Oleh siapa, Bu, yang lempar granat itu? oleh siapa ya waktu itu? Setahu Ibu saya ingat, oleh pemberontak atau orang yang... Oh enggak, kayaknya Zaman Belanda ke Belanda. dia apa? Belanda kan. Zaman Belanda waktu itu. Oh, jadi kemungkinan Orang Belanda aja, ya. orang Belanda. Mm-mm. Apa yang membuat Bapak selamat pada waktu itu, Pak? Kalau Karena menurut waktu itu kebetulan Bapak sedang baca di ruangan depan, di ruangan kantornya. Kebetulan ibu saya masuk dan mengatakan bahwa udah bisa makan gitu, udah makanan tersedia. Ya. Bapak berdiri, katanya baru jalan berapa langkah, Meledaklah itu masuk, ya, granat. granat. Terus kemudian, Bu? Lalu untuk ini Kenang-kenangan ya. dibuat bagian serpihannya. Serpihan granat itu dipakai untuk? Dibikin kalung untuk Bapak pakai. Oh, dipakai terus itu, Bu? Iya. Kalungnya itu. Jadi kenang-kenangannya Iya. selamat dari lemparan granat, Iya. terus serpihannya dipakai untuk Iya. kalung gitu ya, Bu? Mungkin ada satu cerita lagi. Gimana, Bu? Waktu zaman saya udah agak besar SMP, Bapak itu kan kantornya 2, satu di dalam istana itu, satu ruangan dipakai untuk kantor, satu ruangan dipakai untuk sekretaris dan ajudan. Nah, kalau pada waktu masa-masa genting atau apa, rapatnya itu di Pejambon. Ya, Di gedung Pejambon. Ya. Nah, kalau di Pejambon dulu kalau rapat tuh sampai malam, lewat jam 12 baru Ya. selesai. Nah, Bapak biasanya pulang melalui Jalan Teguh Umar. Teguh Umar, terus baru ke rumah. Pada hari itu, mereka juga supir dan sebagainya nggak ngerti. Kok Bapak tiba-tiba bilang jangan lewat situ, lewat Mampang deh kalau nggak salah. Oh, lewat jalan lain maksudnya. Jalan Mampang. Pulang sampai ke rumah kita udah mulai tidur, ada ribut-ribut lagi, ada apa, turun. Ternyata waktu itu ada polisi-polisi dan tentara yang mengatakan bahwa ditangkap, ada yang tukang sayur yang ditangkap di Jalan Teguh Umar, di pojokan itu. Dia bawa sayur, di bawahnya ada granat. Oh, Jadi gitu. ada granat. Nah, granat itu ditujukan kepada siapa nggak jelas? Kepada Bapak harusnya. Karena kan mau pulang. Jadi selamat 2 kali dong, Bu ya. Pertama di Jogja, yang kedua waktu mau habis pulang rapat di Pejambon ya. Iya. Jadi rutenya itu apa kira-kira? Bapak main feeling atau kebetulan aja? Kayaknya feeling mungkin Ya, ya, kalau feeling saya ya. rasa. Jadi taunya setelah diberitahu tentara sama polisi bahwa ada orang Iya. menyamar jadi penjual sayur, di balik sayurnya itu ada granat. Ada granat. Gitu ya. Padahal kalau saya pikir nggak mungkin ya orang jualan kok jam 2 malam. Sayur nggak ada yang beli. Iya betul juga. Jam 2 malam. Bu, bisa cerita juga, Bu, apa kedekatan antara keluarga Insinyur Juanda dengan keluarganya Bung Karno, termasuk Bung Karno sendiri. Saya dengar rumah Ibu kemudian sering juga disamperin Ibu Dewi Soekarno, Iya. istrinya Bung Karno yang asalnya dari Jepang. Iya. Gimana itu, Bu? Waktu itu, jadi setelah Bung Karno menikah di Iya. Tokyo, terus kembali ke Indonesia. nggak terlalu lama, berapa mungkin sebulan. Lalu Bu Dewi kembali ke Jepang untuk ambil apalah yang tertinggal mungkin. Pulang lagi, setelah balik lagi ke sini, Bung Karno telepon ke Ibu. Ya. Kan Bapak udah nggak ada waktu itu, telepon ke Ibu, terus bilang, boleh nggak itu Dewi saya
suruh main ke Diponegoro, soalnya di sini dia belum punya teman, belum ada yang kenal. Terus ibu saya, oh boleh aja gitu, boleh aja. Itu datanglah. Nah, datang Bu Dewi dengan anjing pudel. Oh, karena hobi pelihara anjing ya, Pak ya? Bawa anjing pudel. Terus jadi akhirnya kami tahu kalau misalnya ada ibu saya udah teriak-teriak, ya. Ini pasti Dewi datang. Karena udah takut sama anjing pudel. Tapi kemudian untung supirnya pintar, jadi kalau sampai itu biasanya pudelnya diikat dulu di teras, di kursi gitu, di kursi teras. Baru nanti Dewi masuk. Nah, terus beruntung juga buat ibu saya karena kakak saya kan waktu itu di Amerika, Pak Awal ambil doktor di sana. Nah kebetulan sudah kembali, jadi akhirnya kalau datang tuh ibu saya suka bilang, Pop, kakak saya dipanggilnya Pop, ajak Dewi dong itu kumpul-kumpul sama teman-teman kamu, soalnya buat ibu saya jaraknya terlalu jauh. Terlalu jauh ya. Terus sering kali sama kakak saya. Seingat ibu, Dewi Soekarno itu berhubungan dekat dengan keluarga Insinyur Juanda itu berapa lama? Kira-kira aja. Kayaknya lama sampai orang waktu kakak saya nikah kan dia datang dari luar. Gitu. Oh, jadi sejak itu kenal dekat ya Bu ya, jadi sering berkomunikasi, datang mampir gitu ya. Satu lagi saya lupa. Pernah juga Bung Karno telepon ke ibu saya. Ibu saya kan belum haji, waktu itu hanya bapak yang bisa pergi. Terus beliau bilang, dia manggil ibu saya Nok, ini saya mau menghajikan Dewi, tapi nggak ada yang nganter. Gimana kalau kamu ibu aja yang dampingi? Terus ibu saya bilang, aduh, gimana kan ada pengawal dan itu. Terus dia enggak, saya mau orang yang tua yang didoakan lah gitu untuk mendampinginya. Ibu saya masih ragu-ragu, akhirnya Bung Karno bilang, nggak apa-apa, boleh ini ajak kakak atau adik ibu gitu. Akhirnya ibu saya pergi. Akhirnya jadi berangkat sama Bu Dewi ya? Ya. Terus saya tanya waktu pulang, Mah, gimana tuh Bu Dewi aduh katanya itu kan namanya lagi tenar-tenarnya orang pengen tahu seperti apa Bu Dewi itu. Itu dikerubutin orang-orang. Oh, dikerubutin orang-orang di sana ibu ya? Semua mau lihat. Nah, Bu Dewi sendiri kebetulan ngajak itu Baby Huai itu bintang film ya. Dia kan badannya besar. Ya. Jadi dia ngumpet aja. Oh, jadi Bu Dewi kan kecil. Baby Huai ya. Dia ngumpet aja katanya gitu. Tapi ya sejauh itu baik lah. Tapi ibu tidak didampingi oleh anak-anak? Enggak. Sama adiknya ibu. Oh, adiknya ibu ya, tapi anak-anak. Adik kakak ibu. Oh, kakak ibu. Ya, jadi putranya Bu Insinyur Juanda nggak ikut ya? Enggak. Jadi berangkat sama kakaknya. Kakak. Bu, Pak Juanda ini meninggal dalam usia yang relatif muda lah ya, umur 52 tahun saat bertugas kalau nggak salah. Bisa Ibu ceritakan bagaimana ceritanya Bapak Insinyur Juanda ini meninggal di dalam tugas lah istilahnya ya. Gimana Bu? Waktu itu Bapak meninggal pada acara di Hotel Indonesia ya, Ballroom Hotel Indonesia. Iya. Beliau itu pada waktu berangkat sih kondisinya menurut saya baik, malah. Mohon izin, masih ingat tanggal dan bulannya? Tanggal 7 November 63 ya. Pada waktu itu Bapak ada acara di Hotel Indonesia. Sebelumnya di Istana. Oh, sebelumnya di sana. Ada acara di Istana waktu itu jam 5 sampai jam 7. Jadi jam 5 sore sampai jam 7 di Istana. Di Istana Presiden Soekarno maksudnya ya. Iya. Ya, ada rapat ya. Pulang, terus ada rame-rame lagi saya dengar, tapi nggak tahu ada acara apa. Bapak pergi lagi jam 8 itu. Oh, jadi jam 8 setelah pulang dari Istana jam 8 berangkat ke Hotel Indonesia. Ya. Nah, terus malam baru saya dapat kabar. Waktu berangkat nyonya Insinyur Juanda ikut nggak? Ibu ikut. Oh, ibu ikut ya. Ibu ikut. Ya. Makanya ibu ada di
satu meja di sebelah Oh, Bapak. jadi di hotel itu di sebelah Bapak ada ibu ya, dalam konteks ini ibu, iya. istrinya Insinyur Juanda ya. Ya, Nah, terus? itu di satu meja tuh ada beberapa orang. Iya. Terus ibu lihat itu melihat katanya Bapak Minum. ambil gelas mau minum. Hmm. Sayangnya ibu nggak terlalu perhatikan Apakah apakah sudah sempat diminum diminum atau belum. belum, ya. Langsung jatuh, itu jatuh Ya. sebelah kursi sebelah, terus ininya apa namanya, dokter udah datang kursi yang sebelah itu yang ada Kena cairan airnya ya. udah dipotong sama apa Petugas pengawal mau dibawa ke laboratorium, tapi hasilnya ya masa Tidak- itu tidak tahu ya, tidak jelas ya. Iya, tidak jelas mungkin Ya. karena belum canggih ya. Waktu itu ya, Bu, ya. Waktu itu. Nah, pada waktu itu juga petugas keamanan tidak minta untuk diotopsi jenazah Bapak. Ada beberapa yang minta otopsi, tapi ibu saya nggak mau, kasihan katanya. Gitu Kasihan ya. nanti. Tidak bersedia untuk diotopsi bapaknya ya. Iya. Heeh. Ya macam-macam yang bantu, yang datang itu ada yang katanya orang pintar bisa manggil ruhnya Arwah. untuk ditanya. Ibu saya bilang enggak, bapak nggak suka yang gitu-gitu. Gitu. Iya. Oh, saya ingat juga bapak itu kalau rapat waktu itu kan genting sekali. Ya. Kalau rapat tuh saya kan suka bagian suruh ini suruh itu, masuk kamar pulang. Bapak tuh selalu bawa pistol. Oh gitu. Pistol ditaruh di sini. Di dada sini. Ini pakai apa namanya? Rompi. Oh, pakai rompi terus di dalamnya ada senjata api ya, Bu ya. Rompi itu bikinan tukang jahit. Bukan rompi yang hebat itu, bukan Iya, tukang jahit di situ. Tapi yang saya heran, bapak sendiri nggak pernah latihan menembak. Oh, nggak pernah latihan, Pak. Tapi bawa pistol ke Bawa mana-mana. Kalau saya jadi psikolog, jadi oh iya itu untuk kepercayaan diri ya. Iya, Kita lebih iya. percaya diri gitu. Jadi Bu, biasanya orang yang akan meninggal mendadak begitu kan ada firasat Iya. atau apa gitu. Apa hari itu atau hari sebelumnya ada firasat tertentu mengenai kepergian ada, Bapak? buat saya ada hanya beberapa jam sebelum meninggal. Meninggal, ya. Ya. Waktu itu saya tinggal di Merdeka Selatan tuh, di sana kan tanahnya besar. Terus ada satu bagian tanah yang tadinya nggak ada apa-apa lah, Ya. tanaman biasa aja. Ya. Saya iseng nanam melati. Melatih ya, Bu, ya? Melati. Nah, itu nanti sering berbunga. Jadi setiap berbunga saya ambil, saya ronce untuk ibu. Ibu tuh senangnya dibuatkan roncean seperti sebesar ini untuk ini ya, di konde. di kode ya, Bu ya. Saya selalu gitu. Satu saat waktu itu pulang sekolah, saya masih SMA Ya. di Budi Utomo, kelas 2. Kelas 2 SMA ya, Bu, ya. Jadi saya mulai, karena nggak ada kerjaan, ngeronce. Tapi nggak tahu saya melamun atau apa-apa. Ronceannya itu udah hampir semester Panjang lebih gitu ya? panjang. Saya bingung, saya bilang nanti kalau ibu saya pakai gimana gitu. Kepanjangan ya, Bu, ya? Kepanjangan. Akhirnya saya mau potong pendek-pendek, wah itu waktunya nggak cukup. Saya bungkus aja pakai plastik, saya masukin lemari es. Nah setelah itu, ini masih berhubungan dengan bunga itu. Iya. Pada waktu bapak meninggal, udah dimandikan. Soalnya saya duduk sama saudara-saudara, sama teman-teman duduk di bawah. Contohnya ada salah satu ibu menteri, saya lupa ibu menteri yang mana. Dia bilang, kan itu di lemari es saya lihat ada roncean panjang. Boleh nggak ditaruh di atas? Oh, di atas kan biasa jenazah? memang di tradisi kita setelah ini di atasnya ada rangkaian melati ya, Bu ya. Itu yang dipakai kemudian. Iya, itu yang dipakai. Saya sampai nangis, kaget juga. Rupanya ini tanda-tanda itu apa yang untuk yang mengingatkan lah segala macam gitu. Ya, Ibu, kalau tadi Bapak itu Ibu gambarkan sebagai orang yang tenang, pendiam, lebih banyak mendengar gitu ya. Kalau hubungannya dengan putra-putrinya yang 5 orang itu gimana, Bu? Sehari-hari, Pak? Baik sih, paling sering kontak atau itu sama kakak yang paling besar, karena mungkin lebih ini ya, lebih pandai. Sama kita sih rasanya sangat perhatian gitu ya. Sangat perhatian. Ya pernah juga sih ditegur gitu, misalnya pulang selalu malam, jangan dikasih tahu gitu, jangan terlalu.
Tapi tidak termasuk sosok yang galak sama anak-anak itu enggak, ya? Enggak, sama sekali enggak. Enggak ya? Enggak. Jadi tetap bisa berkomunikasi Iya, ya. Biasanya meluangkan waktu untuk ngariung, kumpul sama keluarga itu pada saat kapan? Nah, waktu kalau tidak ada tamu, kalau tidak ada rapat, nah itu kita ngobrol sama-sama Ya. gitu. Oh ya, kan kadang-kadang waktu masih di Diponegoro itu kalau ada rapat, Bapak tuh selalu kalau tamunya udah mau datang dia panggil saya. Itu kamu itu di sebelah rumah saya kan Pak Mr. Muhammad Yamin. Pak Yamin. Nah. Saya tuh selalu suruh jemput. Jadi saya jalan ke rumah beliau. Pak Yamin. Pak Yamin. Nah. Karena Pak Yamin kan jalannya udah pakai tongkat. Oh, gitu. Jadi Pak Yamin nanti pegang gini saya, terus pelan-pelan jalan itu ya. Dia bawa tongkat satu gitu. Nanti kalau selesai rapat pulang diantar. Kecuali kalau saya udah tidur, mungkin ada salah satu tamu yang ngantar juga. Oh, jadi tugas Ibu menjemput Pak Muhammad Yamin ya supaya nyampe ke rumah ya. Iya. Bu Nur, kalau boleh saya tanya, apa sih sebenarnya kesukaan bapaknya? Aduh, bapak tuh makannya gampang banget. Maksudnya gimana, Bu? Hampir kayak Bung Karno lah, yang masak sayur lodeh apa. Oh, masakan Indonesia gitu, ya, Bu ya. Masakan Indonesia. Jadi nggak yang milih yang aneh-aneh gitu ya. Enggak, ya. Mudah banget. Dan kalau Ibu ingat, biasanya siapa yang bikin masakan? Apakah koki di istana atau istri atau ibunya nah, Ibu? Ini dulu mungkin ibu saya waktu masih sempat sebelum jadi ini kan ya namanya ibu-ibu pejabat kan harus ada ini kesehatan itu. Tapi setelah itu ada koki yang mbok-mbok lah, mbok yang datang pagi pulang sore itu dia masak. Nah kalau bapak tuh kalau Bung Karno itu ke luar negeri dulu kan lama, ya. Karena pesawatnya juga ini ya pesawatnya jadi lama. Nah kalau beliau pergi, bapak jadi pejabat presiden. Oke. Ya. Berapa kali sih, 2 atau 3 kali ya. Nah kalau menjadi pejabat presiden, makanan dari istana. Oh gitu. Makanan yang buat Bung Karno dikirim ke istana, jadi kita nggak masak. Gitu. Tapi sepanjang hari-hari biasa, yang masak itu mbok-mbok itu tadi ya. Tapi sebelum itu, ibu yang masak ya, istrinya Pak Juanda yang masak ya. Jadi makanannya biasa-biasa aja, nggak aneh-aneh. Ya. Bu, Pak Juanda itu sangat dikenal dengan deklarasi Juanda. Ya. Makanya ketika deklarasi itu dilakukan itu 13 Desember itu dipakai sebagai Hari Nusantara karena konsepnya Pak Juanda laut-laut di sekitar kita punya pulau itu ya wilayah Indonesia. Pernah Ibu tertarik dengan bagaimana Pak Juanda dulu berjuang untuk kawasan Nusantara di mana laut? Pernah mendengar ceritanya enggak? Dari beliau sendiri enggak pernah cerita-cerita soal itu ke keluarga ya. Yang lebih tahu kakak saya yang nomor 3 mungkin. Beliau itu mahasiswi dan juga ya mungkin lebih nangkep lah daripada saya yang masih SMA. Iya. Tapi waktu itu kan pasti diberitakan di media massa, pernah baca di media bahwa Insinyur Juanda menghadiri konvensi hukum laut internasional yang namanya UNCLOS, lalu kemudian dengan pidato yang luar biasa sehingga kemudian kita bisa diterima bahwa laut ini merupakan wilayah Indonesia. Pernah dibaca-baca waktu zaman dulu pasti koran rame ya, Bu. Korannya banyak lagi. Iya. Dulu banyak banget. Iya. Bu, setelah Bapak meninggal, lalu apa yang dikerjakan oleh istrinya Pak Juanda, Bu? Ibu saya aktif juga di kegiatan sosial, terutama pendidikan. Seperti Yayasan Perguruan Tinggi ini ibu saya ikut. Oh, aktif di situ ya? Aktif itu. Ya. Di situ tuh malah jadi kebanyak anak pejabat yang di situ. Karena ibu saya tuh tiap kali ada dubes yang kembali ke Indonesia kan mereka tanya, ini anak saya mau sekolah di mana gitu. Ibu saya suka bilang, udah percek aja Perguruan Tinggi ini. Jadi kebanyakan anak-anak pejabat dubes itu apa gitu. Iya. Saya ingin geser bentar ke Pak Sasandra. Mas Sasandra tentu meskipun tidak pernah bertemu secara fisik dengan Pak Juanda, tapi Bapak
pasti dapat cerita entah dari nenek ya, atau dari tante, atau dari siapa, bahkan dari ibu. Sebelumnya, oke. Dia tidurnya selalu sama neneknya. Oh gitu. So, dari kecil, dari SD. Iya. Dari kecil. Iya. Gimana Pak? Iya. Ya memang kalau dari cerita nenek saya ya itu apa namanya Pak Juanda itu orangnya cukup smart karena selalu dikasih tahu saya deh ini itu kayak Aki karena selalu lompat-lompat kelas. Jadi waktu apa namanya dulu namanya HIS atau segala macam sekolah itu lompat kelas beberapa kali. Jadi makanya waktu masuk ITB masuk usia yang muda dan cepat karena itu karena lompat-lompat kelas tersebut. Kalau sekarang kelas akselerasi gitu ya. Iya betul. Dan beliau memang teliti dan terbukti dari buku-buku yang waktu itu diwariskan oleh beliau yang masih ada di sini. Semua buku-buku itu ada tanggal dan tulisan akinya. Jadi setelah beliau kalau ada buku itu dia catat itu tanggal berapa belinya segala macam ada tanda-tanda. Jadi segitu detailnya. Ciri khas beliau gitu ya. Iya, segitu detail. Jadi memang cukup perfect dan memang detail. Itu untuk dari segi sekolah, dari apa namanya cerita dari nenek Juanda, Bu Juanda itu. Terus berikutnya setelah itu ya karena kebetulan juga saya bertugas di Kementerian Kelautan selama kurang lebih 20 tahun kemarin. Jadi langsung deklarasi Juanda itu menjadi Hari Nusantara pada saat itu. Saya ikutin prosesnya. Sampai proses Kepres ditandatangani Bu Mega, waktu itu saya sendiri dan Sekretaris Umum Dewan Maritim Pak Sondiamar yang bawa ke Tengku Umar. Kejadiannya waktu itu proses untuk menetapkan Hari Nusantara tersebut nomor 126 tahun 2001 itu sempat terhambat di Seknek. Karena dianggapnya terlalu banyak hari segala macam, padahal esensi dari Hari Nusantara itu sumbangan 70% wilayah Indonesia dari deklarasi tersebut yang diakui. Saya tinggal pakai jalur keluarga lah akhirnya waktu itu Pak Sondiamar waktu itu menulis surat kepada Bu Mega kalau ini segala macam karena Pak Juanda. Akhirnya di kontak beliau datang saya langsung ke Tengku Umar dikirim ke ajudan ADC waktu itu. Hanya cukup sehari itu besoknya diambil lagi selesai keluar ke Presiden itu baru diproses Seknek ini dibalik. Biasanya proses Seknek ke Presiden dulu tanda tangan Bu Mega baru ke Seknek dan keluar Kepres 126 tahun 2021. Nah, dalam rangkaian itu, kebetulan saya bertugas di Kementerian Kelautan dan Perikanan, tadi Bapak nanya sejarah terkait dengan deklarasi Juanda, saya dengar sendiri dari pelakunya juga. Pelakunya pada saat itu masih hidup dan bertugas bersama saya itu Pak Profesor Hasyim Jalal. Profesor Hasyim Jalal cerita pada saya, dulu saya pada saat deklarasi Juanda itu dideklarasikan, saya sebagai asistennya Pak Mohtar Kusumaatmadja. Beliau hanya asisten bawa tas dan lain-lain. Jadi ternyata perdebatan dan apa namanya terkait dengan perumusan konsep deklarasi Juanda itu dirapatkan dari beberapa kali series sidang kabinet. Masukan utamanya dari Pak Profesor Mohtar Kusumaatmadja karena beliau memang berpendidikan untuk hukum laut tersebut yang satu-satunya Indonesia pada saat itu. Sebelum deklarasi itu ditetapkan di hari Jumat di tanggal 13 Desember 1957 itu yang memutuskan Pak Juanda dengan Pak Mohtar menjadi masukannya di dalam satu ruangan di Jambon itu. Beliau Pak Hasyim katanya bawa tas nunggu di depan saja, bawa tasnya. Nah itu kayak cerita apa namanya kronologisnya segala macam yang nggak tahu cerita itu. Nah, kita juga setelah keluarga itu sebetulnya saya karena di Kelautan Perikanan 20 tahun saya cari semua dokumentasi, foto-foto nggak ketemu Pak. Gitu ya? Foto yang deklarasi itu nggak ketemu kan biasanya ada foto. Padahal dulu lengkap ada foto istana kan lengkap ada fotografer istana atau jadi IPOS. Sampai sekarang foto-foto mengenai deklarasi itu nggak ada. Soal foto dokumentasi saya kan itu IPOS ada IPOS ya kalau saya IPOS itu bisa dimasuk di antara tuh ya. Kita cari sana tapi begitu rangkaian 13 Desember itu agak hilang untuk mana tapi nggak tahu gimana dilala karena saya tadi Kementerian Kelautan Perikanan juga mengurusi terkait arsip jadi saya banyak kenal pejabat arsip nasional tiba-tiba ada info kepada saya ternyata ada yang menyetorkan hasil sidang kabinet yang terkait deklarasi Juanda yang sudah dicoret-coret. Jadi pada saat sidang-sidang itu, sekarang dokumen itu ada di Arsip Nasional. Dokumen tertulis, tapi foto nggak ada. Tapi foto nggak ada. Foto nggak ada. Ada tapi tulisan hasil notulensi sidang kabinet yang sudah di. Jadi rasanya agak naif juga ya dengan peristiwa bersejarah besar seperti itu. 70% Indonesia di Semarang itu tapi nggak ada. Fotonya nggak ada gitu ya. Iya betul itu ya saya. Tapi risalahnya masih ada, bisa. Ada di Arsip Nasional. Jadi yang ternyata menyotorkan itu mantan ajudannya Aki ya, siapa nanti yang ceritanya? Ajudannya sekretarisnya waktu itu ya. Tapi kita tahun keluarga karena sudah di store di sana di Arsip Nasional untuk dipositkan di sana gitu. Kalau nggak salah mantan sekretaris Aki waktu itu siapa namanya mungkin lupa gitu. Ada lah salah satu sekretarisnya itu udah ke sana. Sekarang ada kalau mau cari dokumen di sana. Mas Sasa kan tadi Ibu bilang bahwa Mas Sasa dulu kecilnya suka tidur bareng nenek gitu ya. Diceritain nggak ketika ngobrol sama nenek soal wafatnya
Pak Juanda di Hotel Indonesia itu? Dengan Pak Juanda sih tidak terlalu detail, nggak terlalu detail. Nenek cerita detail nggak, tapi cerita. Tapi saya mengikuti karena sama beliau ini kan sampai dengan tahun 80-an di rumah ini. Kan dia tinggal di sini. Ya. Jadi suka datang itu Bu Hartini, saya kenal karena beliau di sini, Aksan bareng, termasuk waktu itu Bu Fat ya, Bu Fatmawati juga bahkan itu. Dari Bu Fat itu saya tahu juga di tahun 80-an. Beliau walaupun kita kenal sebagai penjahit bendera putih, namun pada saat-saat akhir di tahun 80-an untuk ke dokter gigi aja mesti minjem mobil dari nenek saya itu, Ibu Juanda Kartawijaya. Pinjam supir dan mobil. Jadi beliau berarti nggak ada supir dan mobil, beliau tinggal dekat sini di Jalan Tumaritis, Fatmawati. Jadi bahkan minjem mobil untuk itu, saya nggak ada kendaraan. Sekaligus supirnya juga ya? Iya, Pak. Untuk ke dokter gigi. Ya, gitu. Saya kemudian nemenin beliau di sini. Suka ketemu, saya datang ke sini, Ibu Hartini juga saya datang, saya tahu dari situ aja. Ada pernah tinggal bareng di sini. Tapi Mas Sasa merasa penasaran nggak dengan cerita mengenai meninggalnya Pak Juanda di Hotel Indonesia? Sangat penasaran, saya tidak tahu. Apa yang bikin penasaran Mas Sasa? Saya penasaran karena itu mendadak, karena ya begini, kalau saya karena kebetulan juga tadi kan di pemerintahan juga, saya coba cari info segala macam. Pada saat itu waktu terakhir ini saya sempat dengar salah satu orang Pak Rosian Anwar saya sampaikan bahwa Pak Juanda itu adalah bemper terakhir Bung Karno. Ya. Bemper terakhir Bung Karno karena beliau non partai, non partisan, profesional saja. Jadi makanya bemper ini mesti dihabiskan dulu untuk bisa masuk berikutnya untuk menggeser Bung Karno. Ternyata nggak lama karena beliau ternyata meninggal tahun 63 November. Ya. Dan peristiwa 65 itu hanya 1 tahun kemudian terjadi 65 dan selesai semua. Jadi itulah ada beberapa yang saya dengar itu sebagai bemper terakhir Bung Karno. Jadi agak saya mencurigakan juga karena memang mohon maaf nih waktu beliau meninggal mendadak itu ada beberapa hal terkait dengan tadi yang Ibu cerita, surat-surat rahasia dan lain-lain dari yang punya urusan pribadi dan hak pribadi beliau dan Bung Karno tiba-tiba diambil sama kepala badan intelijen pada saat itu yang akhirnya menjadi kasus 30 SPKI dan ditangkap di penjara itu Pak Subandi Riau. Gitu ya. Dan itu malu dan itu nggak jelas itu dokumen negara dan tapi saat itu keluarga nggak tahu. Mama mesti ceritain kenapa waktu itu nggak bisa itu. Diambilnya kapan, gimana ceritanya gitu. Itu didatang di IP namanya ya badan intelijen itu. Iya. Lalu kemudian ambil dokumen di rumah Bu ya. Iya. Jadi begini, setelah Bapak meninggal, ada salah satu saya nggak tahu dari seknek atau siapa bapak-bapak bilang ibu kan ibu saya udah bilang sama kami nanti kalau tamu-tamunya udah berkurang kita pulang aja ke Diponegoro nggak enak ada bapak gitu. Tapi oleh orang bapak itu bilang Bu jangan ibu sampai 40 hari harus di sini karena kami udah bikin aturan bahwa setiap malam jadi setiap maghrib sampai subuh itu ada rombongan bergantian. Orangnya kurang lebih 40 orang lah begitu yang mengaji. Di situ ya. Mengaji. Jadi mengajinya tuh mereka 40 orang nanti misalnya pertama 7 orang gitu ngaji. Nanti yang udah capek bergantian grup itu bersilih berganti. Terus jadi ibu dan saya ini aja deh oke gitu. Jadi setelah 40 hari baru diberitahu sekarang boleh kalau mau kembali ke Diponegoro ibu bisa dan ibu mau bawa apa dari sini. Ibu saya bilang saya bawa mau tempat tidur disemayamkan sebelum dikubur tempat tidur. Terus saya juga ditanya Mbak mau apa, saya bilang saya meja tulis yang biasa saya pakai untuk belajar. Oke, semua pakai malah beliau tuh bilang nggak hanya tempat tidur Bu, semua isi kamar Bapak kan kami kirim. Udah kami pulang ke Diponegoro. Terus karena rumah udah tinggal lama di Diponegoro itu kan kita beres-beres. Terus ibu saya tiba-tiba bilang tadi ada telepon dari Pak Bandrio, tapi beliau saya nggak tahu apakah itu sekretarisnya atau Pak Bandrio langsung ya. Katanya beliau besok apa hari apa gitu mau datang mau berduka cita. Ya udah ibu saya bilang kamu sama kakak saya yang laki-laki jangan kemana-mana. Oke. Terus udah gitu beliau datang. Jadi duduknya tuh misalnya bapak ini Pak Bandrio, sebelahnya kakak saya yang laki-laki, terus di sini ibu saya terus ini sebelah saya. Nah terus
Pak Ban itu bilang apa namanya ya mula-mula tentang merasa kehilangan, merasa gini gitu-gitu. Oke. Terus setelah itu dia bilang sama kakak saya yang laki, dia bilang itu dulu ingat kalau Bapak kalau ke Pejambon rapat selalu bawa ini kotak besi yang ada ini yang ada dikunci kotak besi sebagai gini warna hijau. Sekarang masih ada ya, terus kakak saya tuh kan nggak ngerti tuh. Oh iya ada Pak, saya taruh di kamar atas di kamar Bapak. Oh kalau boleh saya itu butuh untuk ini apa segala macam. Kami kan nggak ngerti. Akhirnya diserahin ya? Akhirnya diserahin. Isinya apa sih Bu? Kotak ini? Itu surat-surat apa? Oh dokumen. Diserahkan Pak Rio. Terima kasih. Bawa pulang besoknya. Kakak ipar sebenarnya guru kita. Kok ini? Kok dikasih? Kan mestinya bilang dulu sama bukan ya kita nggak tahu ya namanya juga. Udah dibawa. Oh ya satu lagi yang saya mungkin ini Bapak tuh orangnya tuh sebetulnya bukan orang yang mau tampil ya. Oh iya. Beliau nggak suka kalau terlalu diekspos. Diekspos dan dikawal. Oke. Sampai satu kejadian lucu juga waktu itu kebetulan ada apa ya Asia Afrika atau apa ya? Ada itu Asia Afrika di Bandung. Di Bandung. Tahun 55 ya. Konferensi Asia Afrika tahun 55. Terus udah gitu ibu saya bilang kamu ikutnya kan itu biasanya konferensi itu malam. Saya sendiri itu takut gitu nggak enak lah. Oke saya ikut. Nah waktu sebelum itu ada satu pejabat kepolisian mungkin atau apalah dia bilang Pak nanti foreignersnya 15 orang kata Bapak banyak amat. Terus ditawar. Terus di alasannya karena yang tamu-tamu juga segitu. Jadi mengikuti prosedurnya 15 ya. Terus bapak saya bilang banyak banget. Ditawar 10, tawar 5, tawar 3. Akhirnya bapak begitu 3, oke. Boleh kalau 3 gitu. Jadi dari 15 nusut jadi 3 biji aja Bu ya. Akhirnya udah berangkat aman. Waktu pulangnya mungkin nggak ada komunikasi antara yang di Jakarta. Jadi waktu mau pulang kok di berbatas yang ada ini apa namanya Cikuya apa siapa? Apa sih namanya? Anda tahu kali? Yang suka ada jualan buah-buahan tuh ada kolam yang gede kalau dari Bandung. Apa ya namanya? Udah banyak kan dari 15 lagi. Itu bapak saya agak marah, agak kesel juga. Gimana sih udah dibilangin? Terus udah sampai. Tapi berkurang kan biasanya begitu. Begitu sampai Jakarta. Di Otista nunggu lagi 15 lagi. Oh jadi akhirnya utuh juga gitu. Terus bapak saya udah kesel juga sampai di jalan apa sih di seberangnya Otista itu sebelah kiri Matraman ya. Ya ini supir kiri. Iya. Masuk ke kiri. 15. Nggak tahu. 15 ya. Dia sampai di depan rumah sampai di Ponorogo itu mereka pada lihat. Mobilnya nggak ada gitu ya. kita kalem aja. Aduh, jadi dia bapak ngilang gitu sengaja sedang tidak mengikuti forader jam itu ya karena tidak sesuai janjinya gitu ya. Itu, aduh, karena nggak mau menonjol gitu ya. Orangnya suka gitu. Iya. Saya ini pertanyaan pamungkas nanti bisa juga dijawab oleh Pak Sasa dan Ibu. Jadi nama Insinyur Juanda ini kan dipakai untuk nama bandara, dipakai untuk nama jalan-jalan gede lah Bu, di hampir semua kota di Republik ini. Perasaannya gimana? Ya, perasaan bangga ya? Bangga dan juga ya saya merasa bersyukur ya sampai saat ini setelah sekian tahun beliau ada orang masih mengingat jasanya gitu. Jadi nggak sia-sia lah untuk apa yang sudah beliau lakukan selama ini ya Bu ya. Gitu. Pak Sasa gimana Pak Sasa?
jadi gambarnya duit, jadi gambar nama uangnya. bandara, Bendungan. jadi nama jalan, Bendungan Jatiluhur. bendungan. Bendungan banyak. Gimana itu, Taman Pak? Hutan Raya Juanda Bandung. Itu banyak. mempengaruhi Sangat. psikologis Mas Sasa nggak atau Iya. gimana? Iya. Otomatis jadi kebanggaan buat kami, namun juga menjadi tugas buat kami untuk menjaga nama tersebut. Jadi itu nggak mudah untuk menjaga itu. Ya. Dan dari tadi nama beberapa nama lokasi itu yang dinamain Aki Juanda, ada salah satu yang bandara tadi. Banyak orang sebenarnya suka bingung, pikir Pak Juanda orang Jawa Timur. Iya. Kayaknya. Kenapa nama Bandara Juanda Iya. di Jawa Timur, bukan di Iya. Bandung? Kalau orang Jawa Barat kan saya di Iya. Bandung. Kenapa? Nah, ternyata saya baru akhir ini waktu kemarin beberapa waktu yang lalu kebetulan ibu saya sama Pak Ismet ini jadi pertama ke acara deklarasi Juanda peringatan di Taman Hutan Raya Bandung, ketemu sama mantan Kasal Pak apa namanya Kasal Adi Adi. Supandi. Ya. Ada cerita ternyata kita tahu memang pada saat itu Bandara Juanda itu ditetapkan beberapa bulan setelah Aki meninggal. Karena baru diperluas jadi untuk sipil di Pelabuhan Udara Waru ya Sidoarjo itu kan. Punya angkatan laut menjadi pelabuhan sipil. Yang mengusulkannya Pak Mata Dinata itu namanya Kasal pertama dari Sunda. Dari Sunda yang karena kebetulan juga tetangga dekat rumah dan dekat sama Aki, selalu menganggap Aki sebagai kakaknya, manggil Akang segala macam namanya Aki Mata Dinata gitu. Nah, beliau mengusulkan dan setuju Bung Karno jadilah nama itu. Nah, kenapa sejarahnya angkatan itu mengusulkan? Nah, ternyata waktu perluasan bandara tersebut, biaya-biaya dan lain-lain itu Aki yang cari. Jadi kata sehingga itulah kontribusi beliau itu Jadi dihargai oleh itu. kontribusi beliau kepada Bandara Juanda itu yang sekarang ada di Sidoarjo itu besar sehingga kemudian Iya. orang hargai. Betul, Itu diusulkan kemudian oleh diberilah nama. Pak Kasal Mata Dinata pada saat itu. Langsung setuju. Itu berapa bulan setelah Aki meninggal Iya, juga iya, lama. iya. Itu termasuk juga bendungan Jatiluhur, begitu Ya, juga. meskipun beliau bukan orang Jawa Timur. Bukan orang Jawa Timur, tapi menjadi bandara Tapi di Jawa karena Timur. punya kontribusi besar. Betul, betul, Iya, betul. Itu ceritanya, Pak. Iya, iya. Ini. Demikian Tribuners, ngobrol kita dengan Ibu Norwati Juanda. Beliau sudah berusia 77 tahun. Putri bungsu dari Insinyur Juanda, Perdana Menteri kita di Republik ini selama 5759 dan juga dengan cucu beliau, Mas Sasa Hanitityo, yang beliau sekarang menjadi ASN atau aparatur sipil negara, Mas Sasa ya, dan cucu beliau. Demikian. Moga-moga ngobrol kita dapat memberikan inspirasi, dapat mengingatkan kita semua akan sosok Insinyur Juanda yang mempunyai kontribusi yang luar biasa kepada negeri ini, sehingga kemudian kita mengenalnya sebagai Hari Nusantara 13 Desember dan apa yang disebut dengan perjuangan Insinyur Juanda ketika ingin memperjuangkan bahwa laut-laut yang ada di pulau-pulau di Indonesia itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari negeri. Demikian, saya Febi Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia.